benar seperti pujianmu Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya pasti, semuanya selalu ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang dalam rumah-Mu, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Itu karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami, sehingga sampai hari ini Tuhan masih menolong kami. Itu karena Tuhan baik di dalam segala hal. Bahkan Tuhan terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Untuk kami naikkan pujian syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Begitu banyak puji-pujian yang sudah kami naikkan ke hadapan-Mu. Bahkan kami bersama-sama sudah mendengarkan kesaksian demi kesaksian yang sudah menguatkan kami Tuhan. Kiranya setiap pujian, setiap kesaksian itu boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, untuk terus kami berjalan bersama dengan Engkau sampai kedatang pada kali yang kedua Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa kepada hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang sudah memimpin kami dalam puji-pujian, kiranya Engkau berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Kiranya Engkau tambah-tambahkan kasih karunia kepada hamba-Mu Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi cita-cita dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, kiranya Tuhan berkati senantiasa hamba-Mu, sehingga kedepannya hamba-Mu tetap setia melayani Engkau sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Bahkan Tuhan, pada pagi hari ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terlebih dahulu Engkau suci kuduskan hati kami Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berikan kami roh kerendahan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami mengerti setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, saat kami bersekutu dengan Engkau, saat kami beribadah dengan Engkau, saat benih firman-Mu ditaburkan, ada satu kaum yang tidak senang melihat kami beribadah kepada-Mu Tuhan, yang ingin merampas sukacita dan damai sejahtera kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami sidang jemaat-Mu memanggil nama-Mu yang berkuasa, bahwa di dalam nama Yesus darah Yesus memberikan kebebasan saat kami mau duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan mata rohani kami, agar kami mengerti setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja Mempelai Pria Surga yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Aduh, kurang keras Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saya sangat bersuka cita, saya sangat penuh dengan sukacita daripada Tuhan, karena pada pagi hari ini saya boleh dipercayakan pelayanan melalui Bapak Gembala di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan bagi saya secara pribadi. Karena jujur saja, saya datang ke Toraja ini itu untuk KKN ya Bapak Ibu Saudara. Saya sudah sudah 3 minggu berada di Lembang ini, di desa ini bersama dengan masyarakat. Saya boleh membantu masyarakat di sini, terkhususnya dalam pembuatan gapura, karena melalui Pak Lembang di tempat ini ada permasalahan yang paling penting. Yang pertama itu pendidikan. Terus yang kedua, ternyata di tempat ini setelah kami observasi ada 3 objek wisata, dan objek wisata ini menurut kami kelompok ini sangat bagus kalau dikembangkan lebih lagi. Nah, kami diberitahukan bahwa di depan ini, di depan gereja, jalan naik ke atas ini ternyata ada objek wisata, di mana objek wisata sini pertahanan Pontiku, katanya benteng pertahanan Pontiku. Nah, permasalahannya di sini tidak ada gapura. Jadi kami berinisiatif membantu tempat di sini, desa di sini, untuk membangunkan gapura agar masyarakat di tempat ini, bahkan pengunjung-pengunjung dari luar Toraja, tanah Toraja Utara, datang di sini boleh tahu ternyata ada objek wisata. Terus yang kedua, kami melihat objek wisata ada di agrowisata kopi. Nah,
Agrowisata Kopi ini sudah ada gapuranya Bapak Ibu Saudara. Setelah kami lihat naik ke atas, pemandangannya sangat bagus. Saya secara pribadi orang kota tidak pernah melihat pemandangan yang luar biasa dari atas sana ya. Saya sangat bersyukur bahwa saya bisa melihat pemandangan yang luar biasa dari Agrowisata Kopi. Nah, kami lihat di situ ada gapuranya, tapi tidak ada petunjuk jalan dan masih susah untuk akses naik ke atas. Jadi kami inisiatif untuk mau membuat papan jalan di gapura dan di Agrowisata Kopi. Dan selanjutnya kami menyelesaikan juga gapura yang puji Tuhan kemarin sudah selesai di Penamuan Pare. Betul ya Bapak? Penamuan Pare kami sudah buat juga gapura sama seperti di depan jalan ini, di depan gereja. Dan puji Tuhan dengan berlangsungnya 3 minggu ini tidak terasa tanggal 16 kalau Tuhan izinkan saya akan penarikan. Itu informasi dari dosen pembimbing lapangan. Saya akan penarikan dan tanggal 20 mungkin kalau Tuhan izinkan saya sudah kembali ke Makassar. Waktu awal saya datang saya katakan tanggal 23, tapi ternyata tidak tahu dari universitas itu mengatakan bahwa tanggal 20. Jadi tetap dukung saya dalam doa dimanapun saya berada. Selalu saya katakan dimanapun saya berada, saya pengen jadi berkat buat orang di sekitar saya. Dan pagi hari ini saya rindu juga menjadi berkat bagi sidang jemaat di tempat ini. Tapi sebelum itu tak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalkan dulu diri saya. Mungkin ada sidang jemaat yang belum kenal saya secara pribadi. Nama saya Yosafat Kelvin Panandahe. Saya berasal dari Makassar. Kalau orang tua itu asli Manado Sangir, dua-duanya. Jadi papa Manado Sangir, mama juga Manado Sangir. Tapi kami sudah berdomisili di Makassar. Papi itu seorang pelaut dan mama itu seorang ibu rumah tangga. Jadi bapak ini selalu berlayar karena ini corona, jadi dia tidak ke luar negeri. Jadi ada di sekitar Indonesia saja. Jadi itulah sedikit informasi tentang saya. Nanti kalau misalnya di luar ketemu mau kenalan lebih lagi boleh, mau minta nomor telepon juga boleh, nomor sepatu juga boleh. Boleh. Jadi salam kenal dan jika Tuhan izinkan kapan-kapan saya datang lagi kembali ke sini, saya juga rindu lagi menjadi berkat di tempat ini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan ataupun pelayanan yang lainnya. Saya rindu saya juga bisa menjadi berkat di tempat ini bersama-sama dengan sidang jemaat, Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Kita sudah siap, mari kita tinggalkan segala perkara yang merintangi kita dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tinggalkan sejenak, kita fokuskan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah kebutuhan kita. Alkitab katakan kekuatan kita hanya ada pada firman Tuhan. Alkitab katakan di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat saya sebagai seorang muda, lihat saya seorang mahasiswa, jangan sampai Bapak Ibu Saudara melihat saya seperti itu berdiri di tempat ini. Karena saya masih banyak kekurangan, saya masih banyak kelemahan. Tapi sama-sama pada pagi hari ini kita mau lihat kebenaran firman Tuhan. Kita mau junjung kebenaran firman Tuhan tanpa melihat siapa yang membawakan kebenaran firman Tuhannya. Karena Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Jadi sama-sama kita siapkan hati kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara punya catatan firman Tuhan, boleh dicatat. Kalau tidak punya, tidak apa-apa, kita simpan di hati, pikiran kita dan kita lakukan. Satu tema kebenaran firman Tuhan atau satu judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan Gembalaku yang baik. Tuhan Gembalaku yang baik. Kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Mazmur pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6.
Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai yang ke-6 saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Saudara dengarkan dengan baik. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar dan oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya izin untuk mengambil gambar, mengambil video untuk dokumentasi dan nanti sampai dapat dipergunakan untuk di universitas. Pada pagi hari ini saya merekam juga agar jadi kenangan buat saya secara pribadi. Jadi Tuhan gembalaku yang baik. Nah, pada pagi hari ini saya akan membahas 3 poin Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Nah, pernyataan ini menunjukkan hubungan yang berharga dan amat dekat antara orang yang percaya dengan Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Tuhan gembalaku yang baik. Pernyataan ini menunjukkan hubungan yang berharga dan amat dekat antara orang yang percaya dengan Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang gembala Bapak Ibu Saudara, posisi gembala itu bisa ada di depan, bisa ada di tengah, bisa ada di belakang. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Saat gembala itu ada di depan, itu menggambarkan gembala yang memimpin dan menyediakan atau mencukupkan. Kalau gembala posisinya berada di tengah, menggambarkan bahwa gembala itu memahami dan mengerti keunikan setiap dombanya. Sedangkan gembala yang posisinya berada di belakang, itu menggambarkan ia memberi dorongan dan dukungan serta mencari domba yang tersesat atau yang hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu pada pagi hari ini sama-sama kita mau berdoa dan menegaskan bahwa Tuhan adalah gembalaku, gembala bagi keluargaku. Artinya apa? Tuhanlah yang memimpin, mendampingi, dan memulihkan keluargaku. Tuhan yang berjalan di depan, memimpin, akan mencukupkan kebutuhanku dan kebutuhan keluargaku. Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulanku, pergumulan keluargaku. Dan Tuhan ada di belakang untuk mendukung dan memberi kekuatan kepadaku dan kepada keluargaku. Itu yang harus kita doakan. Kita minta Tuhan sebagai gembala agung kita untuk terus ada di dalam hati kita. Kita berdoa supaya Tuhan ada di depan kita, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan memberi dorongan, bahkan memberi kekuatan kepada kita, Bapak Saudara. Itu yang harus kita doakan pada pagi hari ini, supaya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Nah, walaupun Daud, Bapak Saudara, sekarang kita lanjut lagi selanjutnya. Walaupun Daud adalah seorang raja, tapi dia itu mantan gembala. Dia mantan gembala domba. Jadi Daud mengerti dengan baik perilaku domba yang digembalakannya, dan dia mengerti dengan baik tugas seorang gembala itu seperti apa. Nah, berbicara tentang domba ini berbeda dengan binatang-binatang yang lainnya, Bapak Saudara. Domba ini berbeda dengan binatang lainnya karena domba memiliki pandangan yang buruk. Domba tidak bisa melihat jauh ke depan. Jarak pandangnya buruk sekali. Itu sebabnya domba selalu berkerumun dengan berkumpul dengan jumlah yang banyak.
Kenapa dia berkumpul dengan jumlah yang banyak? Karena dia merasa aman. Terus dia tidak bisa melihat dengan jarak pandang yang jauh. Makanya dia lebih aman kalau dia berkumpul dengan jumlah yang banyak. Nah, sebagian besar manusia tidak bisa memiliki jarak pandang yang jauh. Manusia hanya memiliki jarak pandang yang terbatas pada indera fisiknya saja. Bahkan sebagian besar manusia tidak mampu melihat, tidak mampu menembus sampai kekekalan. Makanya Bapak Saudara, manusia itu butuh seorang gembala yang bisa mengarahkan dirinya kepada kehidupan yang kekal. Nah, Tuhan itu gembala kita yang agung. Di bawah Tuhan ada namanya gembala rohani kita. Sidang jemaat di tempat ini, Jemaat Philadelphia, Gereja Pantekosta Serikat Indonesia, ada Bapak Gembala kita di tempat ini, Bapak Markus Kombo, yang sudah sama-sama memberikan kita kesempatan untuk kita sama-sama menerima makanan rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jadi sama-sama sidang jemaat di tempat ini, kita dukung terus Bapak Gembala kita di tempat ini. Kita doakan Bapak Gembala kita di tempat ini. Saat persiapan kebenaran firman Tuhan di rumah masing-masing, kita doakan Bapak Gembala supaya kita mendapatkan kebutuhan rohani kita. Kita mendapatkan makanan rohani yang betul-betul firman Tuhan disampaikan. Kita doakan Bapak Gembala kita tetap panjang umur, sehat selalu, seperti ulang tahun ya Bapak Gembala. Kita doakan Bapak Gembala kita supaya ke depannya sidang jemaat di tempat ini, domba-domba gembalaan Tuhan, bisa diarahkan kepada kehidupan yang kekal. Nah, ada satu pernyataan seperti ini Bapak Saudara. Kalau kita pilih dunia, maka kita tahu ujung perjalanan kehidupan kita akan kemana? Akan kepada kebinasaan. Tapi kalau kita pilih Yesus, kalau kita pilih Gembala Agung kita, maka kita tahu akhir hidup kita akan kemana, yaitu kepada kehidupan yang kekal. Jadi mulai sekarang Bapak Saudara, pilihlah Yesus. Doakan Gembalamu yang sudah mengarahkan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, untuk menerima setiap firman Tuhan, karena Bapak Gembala dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi tetap kita sama-sama hargai, kita tetap sama-sama doakan Bapak Gembala. Apapun yang Bapak Gembala kerjakan di tempat ini untuk mendukung pelayanan di tempat ini, kita tetap terus dukung Bapak Gembala di tempat ini. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita butuhkan selain Bapak Gembala kita secara rohani, kita butuhkan terlebih lagi Gembala Agung kita. Karena Bapak Gembala secara rohani tidak 24 jam ada di sekitar kita, tapi Tuhan ada di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Ada lagu sekolah minggu, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Berarti Tuhan ada di mana-mana. Tuhan memilih kita dari atas, dari tempatnya yang jauh di surga sana. Dia memilih kita. Apa yang kita perbuat? Kita buat baik kan? Kita buat jahat kan? Itu yang Tuhan lihat. Bahkan Tuhan lebih lagi tahu isi kedalaman hati kita. Alkitab katakan, Gembala Agung kita, dia mengerti, dia bahkan pahami, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bapak Gembala kita hanya sampai di gereja, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan, dia memberi kekuatan lebih lagi kepada kita. Saat kita merasa sedih, saat kita dalam pergumulan, Tuhan yang akan mengingatkan kepada kita, Roh Kudusnya akan mengingatkan kepada kita akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima selama ini. Puji Tuhan kalau sampai hari ini kita masih bisa beribadah, masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di luar sana banyak orang yang tidak bisa beribadah. Kemarin sempat saya baca berita bahwa di Cilegon mereka tidak mengizinkan ada pembangunan gereja. Jadi waktu gereja itu dibangun, warga sekitar datang membawa kain kafan. Saya tidak tahu apa artinya itu kain kafan, jadi dia tolak supaya orang tidak membangun
gereja di daerah itu. Betapa luar biasanya Bapak Ibu Saudara. Seharusnya akhir-akhir zaman ini, hari-hari terakhir ini, kita semakin giat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Alkitab katakan, jangan pernah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi semakin apa? Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Tapi banyak orang-orang di luar sana yang dihalangi dalam beribadah. Puji syukur kita di tempat ini di Toraja, khususnya di Kecamatan Tingkala, Lembang Benteng, Kadatoria ini, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Jadi sama-sama kita mau bersyukur, semakin giat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, semakin giat kita melayani Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Awal saya datang, saya kesaksian, saya bilang, sebenarnya saya tempat ini juga saya bingung mau gereja di mana. Karena saya di Makassar di gereja Pantekosta Tabernakel Sarong. Sebenarnya GPT ada di sini tapi di Kepen. Ada juga di Lolai, tapi kendaraan untuk ke sana jauh. Jadi saya bilang, saya tanya Mama Ande, dan di mana gereja di sini Pantekosta? Oh, ada di bawah. Ternyata Mama Ande juga gereja di sini. Jadi saya bilang, oh ya, saya gereja di sini. Saya awal datang di sini saya bersaksi bahwa saya rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena saya tahu hari-hari terakhir ini hari-hari yang jahat, Bapak Saudara. Saya rindu untuk terus mendengarkan firman Tuhan, walaupun di gereja saya ada live streaming, tapi untuk jaringan sampai di atas susah sekali. Kadang loading, kadang keluar masuk, jadi terganggu kalau kita mau ibadah secara live streaming. Jadi hati saya terus ini merindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Banyak pelayanan saya tinggalkan, bukan berarti saya membanggakan banyak pelayanannya, tapi banyak pelayanan yang saya tinggalkan, dan saya merasa sedih sekali karena banyak tanggung jawab yang saya pegang. Ada anak-anak sekolah minggu saya, ada anak-anak pemuda, kebetulan saya ketua pemuda di gereja saya. Banyak tanggung jawab pelayanan yang saya tinggalkan, tapi saya bersyukur kalau hari ini Tuhan masih beri saya pelayanan. Pada pertamanya saya bilang, Tuhan, saya melayani di mana ini Tuhan? Tapi ternyata Tuhan buka jalan, saya bisa di tempat ini, dipercayakan kepada gembala. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena Tuhan baik buat saya, buat kita semua pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau baca lagi ayat firman Tuhan. Yohanes, dan dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14, terus kita loncat naik ke atas ayat yang ke-3. Saya bacakan Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat yang ke-3, Yohanes 10 ayat yang ke-3. Untuk dia menjaga, membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Amin. Nah, coba lihat Bapak Ibu Saudara. Dia mengenal Bapak Ibu Saudara pribadi lepas pribadi, termasuk saya siap pribadi. Bahkan dia panggil dengan nama kita masing-masing. Kita setiap pribadi spesial. Kita setiap pribadi berharga di mata Tuhan. Alkitab katakan kita ini seperti biji matanya Tuhan. Kita saja, kalau mata kita kemasukan benda asing, entah itu debu, pasir, atau mata kita merah, kita obati. Kita jaga dengan baik mata kita ini. Kalau mata kita minus, kita ke dokter, kita cek mata kita pakaikan kacamata, kita jaga dengan baik. Atau yang belum minus, kita makan makanan yang sehat agar mata kita baik. Begitu juga dengan Tuhan. Dia menjaga, dia memelihara, dia merawat kita, dia membela kita, Bapak Ibu Saudara. Betapa luar biasanya gembala agung kita. Betapa luar biasanya Tuhan mau hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dia mau ada di depan kita, dia mau ada di tengah-tengah kita, bahkan dia ada di belakang kita untuk memberi kekuatan. Betapa luar biasanya Bapak Ibu Saudara. Nah, pada waktu seseorang menjadi gembala, nah ini biasanya orang yang menjadi gembala itu biasa identik kalau di hari Natal kita bisa lihat di Yerusalem atau di Bethlehem atau di Palestina banyak
kalau berbicara seseorang menjadi gembala, mungkin gembala ini mempunyai puluhan bahkan ratusan domba. Ada kewajibannya seorang gembala setiap pagi. Dia buka kandang domba, dia harus cari rumput yang hijau dan air yang tenang. Terus domba-domba ini dilepas dan menjelang sore digiring kembali untuk masuk di dalam kandangnya. Tapi ada satu yang unik, Bapak Saudara. Ada yang satu unik. Ada salah satu yang unik. Gembala ini boleh menghitung satu persatu dombanya. Dia hitung satu persatu dombanya. Jangan sampai ada yang hilang. Dia takut ada yang hilang. Dia takut ada yang dombanya ada yang tersesat. Dia takut dombanya mungkin ada kejoblos atau mungkin dicuri atau dimakan serigala. Sehingga dia hitung satu persatu. Nah, ada yang unik. Gembala ini dia bawa dua macam alat. Ada yang tahu? Anak sekolah minggu? Ada yang tahu? Anak remaja? Apa dua alat yang biasa dibawa seorang gembala? Apa? Tongkat dan gada. Nah, gada dan tongkat ini dipakai untuk gembala. Gada itu digunakan untuk memukul atau mengusir binatang liar. Jadi saya sebenarnya ada siapkan gambar, tapi mungkin tidak sempat untuk diperlihatkan. Gada, gambar gada dan gambar tongkat. Nah, sedangkan tongkat ini berfungsi untuk menyentuh domba-domba itu. Nah, saat domba-domba itu disentuh dengan tongkat, dia merasa senang. Kenapa dia merasa senang? Karena dia merasa diperhatikan. Dia merasa dipedulikan. Makanya dia senang kalau gembalanya itu menyentuh dengan tongkat. Karena dia tahu diperhatikan oleh gembalanya, maka jika ada satu yang hilang, Alkitab katakan apa? Dia akan meninggalkan yang 99 itu dan mencari yang satu itu. Kenapa dia cari? Karena bagi Tuhan jiwa itu berharga. Bagi Tuhan jiwa itu berharga, bahkan berharga dari emas dan perak. Makanya gambaran gembala itu juga identik dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sangat sayang dengan jiwa-jiwa. Tuhan itu mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan melihat kita semakin hari semakin kuat. Kita katakan semakin kuat menuju ke Sion. Kalau kita sekarang semakin hari semakin kuat menuju kepada rumah Tuhan. Rumah Tuhan di mana? Yerusalem yang baru. Kita rindu bertemu dengan Tuhan muka dengan muka di Yerusalem baru, Bapak Ibu Saudara. Saya rindu untuk bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Tidak lama lagi Tuhan mau datang. Persiapkan diri kita, persiapkan hati kita untuk terus mencari Tuhan, untuk terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Selalu giat dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa dikatakan pertemuan-pertemuan ibadah? Karena di dalam ibadah ada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Alkitab katakan, jadi iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita tidak pergi ibadah, di mana kita mendapatkan firman Tuhan? Sekarang memang sudah banyak teknologi, ada dari HP, dari YouTube, dari internet, Instagram dan sebagainya. Tapi itu cuma sepotong-sepotong, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di internet sepotong-sepotong, tidak penuh, tidak sepenuhnya kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita datang beribadah, kita duduk dengan tenang, kita menerima kebenaran firman Tuhan, itu yang akan menguatkan kehidupan kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang tadi saya katakan, semakin hari semakin kuat menuju kepada Tuhan. Kalau kita pilih Yesus, berarti otomatis kehidupan kita adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, Bapak Saudara. Nah, dalam kitab Wahyu dikatakan, sekali waktu kelak orang-orang akan dikumpulkan, semua kitab dibuka satu persatu. Ada kitab kehidupan akan dibuka dan dilihat apakah nama kita ada di situ. Dan saya rindu, saya, Bapak Ibu Saudara semua, nama kita ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Amin.
tertulis di dalam kehidupan, kitab kehidupan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara supaya nama kita tidak dihapus di dalam kitab kehidupan? Kita baca dalam Wahyu pasalnya yang ke-3, kita cepat saja. Wahyu pasalnya yang ke-3, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5 saya bacakan. Wahyu pasalnya yang ke-3, ayat yang ke-3 sampai yang ke-5 saya bacakan. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Amin. Nah, kalau kita mau tetap nama kita ada tertulis di dalam kitab kehidupan, maka kita harus bertobat dan berjaga-jaga. Kalau nama kita mau ada di dalam kitab kehidupan, kita harus bertobat dan berjaga-jaga. Tuhan mau kita menjadi manusia yang baru, hidup dalam kebenaran, tidak melakukan apa yang cemar, apa yang jahat di mata Tuhan. Dan kita harus berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara, karena waktu Tuhan itu datang seperti mencuri, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Entah itu datang secara pribadi demi pribadi, Tuhan panggil kita menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhan Yesus, atau secara massal kita akan diangkat sama-sama. Dan firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Itu pasti akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi sama-sama kita persiapkan hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, antara tahu dan kenal ada bedanya. Kita semua tahu Pak Presiden Jokowi, toh? Kita tahu semuanya Pak Presiden Jokowi. Tapi belum tentu Pak Presiden Jokowi kenal kita secara pribadi. Kita juga tidak tentu kenal Pak Presiden secara pribadi. Nah, saya ingin mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini sebagai ingat-ingatan kita. Jangan jadi Kristen yang sekedar tahu Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai kita tidak kenal Dia sebagai Gembala Agung. Jangan sampai kita tidak kenal Dia secara pribadi. Tapi berjalanlah bersama dengan Yesus hari lepas hari, Bapak Saudara. Mengenal kuasa kebangkitannya, bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Jadi tidak sekedar Tuhan, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat kita. Tapi kita benar-benar harus tahu bahwa ada kebangkitan di dalamnya. Ada kuasa yang Tuhan berikan di dalam orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara diizinkan pada pagi hari ini mengalami setiap persoalan yang ada, saya tidak tahu apa menjadi pergumulan kita pribadi pas pribadi. Tentunya pergumulan seorang muda dengan pergumulan Bapak Ibu Saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu pasti berbeda ya. Berbeda pergumulannya. Tapi saya percaya saat Bapak Ibu Saudara menempatkan Tuhan sebagai kepala, Bapak Ibu Saudara memprioritaskan Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita, semua pasti beres, Bapak Ibu Saudara. Apapun pergumulan kita pada pagi hari ini yang Tuhan izinkan kita lewati, di situ Bapak Ibu Saudara harus tahu, harus mengenal Tuhan Yesus, bagaimana kuasanya, bagaimana mujizatnya, bagaimana pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, pemulihan Tuhan, dan betapa Tuhan mengasihi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu yang harus kita tahu, Bapak Ibu Saudara. Itu yang harus kita sadari akhir-akhir ini. Jadi bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau punya masalah hari ini. Amin. Bersyukur kalau kita punya masalah. Bukan kita bersungut-sungut karena ada masalah, ada beban, ada pergumulan. Tapi apa? Bersyukur. Setelah kita bersyukur apa?
berseru-seru kepada Tuhan. Kita minta pertolongan daripada Tuhan. Karena pendengaran Tuhan tak kurang tajam, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kehidupan kita. Tuhan selalu ada di hati kita. Dia akan memberi kekuatan kepada kita. Cari pertolongan kepada Tuhan, jangan cari pertolongan manusia. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan manusia, itu sia-sia, saudara. Dan apa yang kita kerjakan juga di dunia ini itu sia-sia. Jadi sama-sama kita mau pikirkan perkara yang di atas, di mana Tuhan ada duduk di atas tahta anak domba Allah. Itu yang kita mau pikirkan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, poin kedua, kita cepat saja. Takkan kekurangan aku. Tadi Tuhan gembalaku yang baik. Sekarang yang kedua, takkan kekurangan aku. Nah, dalam pimpinan dan bimbingan Tuhan, kita akan dicukupkan. Raja Daud berkata dalam Mazmur, kita baca dalam Mazmur pasalnya ke-37. Mazmur pasalnya ke-37 ayat yang ke-23. Mazmur pasalnya ke-37 ayat yang ke-23 sampai yang ke-26. Mazmur pasalnya ke-37 ayat yang ke-23 saya bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak pernah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal ini dibuktikan sendiri oleh Daud dalam survei atau pengamatannya, dan menantang Bapak Ibu Saudara dan saya pada pagi hari ini dengan membuktikan bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik. Tuhan tidak pernah abai kepada domba-dombanya. Alkitab katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah adalah gembala bagi domba-dombanya, membimbing umatnya dengan pemeliharaan, dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus-Nya. Bahkan Ia mengaruniakan kepada kita situasi yang terbaik sesuai dengan hikmat yang mencondongkan segala perasaan dan perbuatan kita sesuai dengan perintahnya Tuhan. Ia mengarahkan pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Saya seringkali bilang sama diri saya, Tuhan, arahkan pandanganku ini kepada salib-Mu. Karena saya menyadari bahwa salib Tuhan, dari salib Tuhan, Tuhan melayakkan saya. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, itu karena Tuhan yang melayakkan saya. Itu karena korban penebusan Tuhan. Di mana saya berada, Tuhan arahkan pandangan mata saya hanya kepada salib, kepada Engkau, supaya jalan saya ini jalan betul-betul di koridornya Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Walaupun kita tahu keadaan dunia ini sekarang sangat-sangat jahat. Bisa saja saya berbicara seperti ini, saya kuat, tapi saat saya lemah, saya bisa saja menyimpang ke kanan ke kiri. Maka dari itu kita perlukan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, supaya Roh Kudus mengingatkan setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, membimbing, menuntun kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, rumput hijau di sini bukan berbicara mengenai warna saja, tetapi lebih kepada pengertian makanan yang segar, makanan yang fresh, menyehatkan. Sedangkan air yang tenang juga gambaran akan air yang jernih dan terus mengalir, menyegarkan. Nah, saya lihat di tempat saya, di posko saya, air itu mengalir dengan luar biasa ya. Kami berlimpah air di atas, dan airnya juga jernih. Ada teman saya di posko 2 di Tanah Toraja, mereka mengeluh
karena kekurangan air. Mereka mengeluh kekurangan air dan mereka harus bayar setiap hari itu 100.000 untuk air. Betapa luar biasanya Bapak Saudara. Saya bersyukur di tempat saya berada, berkat Tuhan melimpah juga. Dan saya terus berdoa buat tempat di mana saya berada, semoga berkat Tuhan juga mengalir di mana saja saya berada. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, di tempat saya betapa luar biasa air itu mengalir. Di tempat teman saya di kelompok 2, mereka harus membayar air 100.000 setiap hari. Saya tidak tahu 1 bulan ini mereka harus mengeluarkan uang seberapa banyak akan air itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, adakah air yang seperti itu? Selain yang saya katakan, air jernih yang saya dapatkan di posko saya, ada Bapak Ibu Saudara, ada air yang sangat jernih. Apa namanya? Air kehidupan namanya. Di mana kita dapatkan air kehidupan? Tuhan Yesus pernah berkata kepada seorang perempuan Samaria. Nah, perempuan Samaria ini setiap hari harus mencari air untuk kebutuhan kehidupannya. Coba kita baca sebagai ayat terakhir kita. Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-14. Ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Ini jawab Yesus kepada perempuan Samaria. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi ternyata ada air kehidupan namanya Bapak Saudara. Air yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Air itu terus mengalir di dalam hati kita. Saat kita menyembah kepada Tuhan, minta Roh Kudus menguatkan setiap hati kita. Saat kita menyembah kepada Tuhan, mari sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan mengalir begitu deras dalam kehidupan kita. Betapa luar biasanya kalau kita bisa merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Serasa penyembahan itu tidak mau berhenti. Serasa kita mau terus menyembah Tuhan. Jadi sama-sama kita mau hargai air kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan melalui Roh Kudus yang mengingatkan sekitar kehidupan kita. Allah memberikan kita kedamaian di dalam hati kita melalui bimbingannya. Ia memberikan kepuasan yang menyegarkan kehidupan kita, memberikan kepuasan yang menjadi bagian kita. Jiwa kita berdiam dengan tenang di dalam Dia, dan itulah padang rumput yang hijau. Air yang tenang ke tempat di mana Ia membimbing kita, memberikan kita bukan hanya pengharapan yang menyenangkan, melainkan apa Bapak Saudara? Banyak tegukan yang menyejukkan ketika kita kehausan. Artinya apa? Saat kita membutuhkan suatu pertolongan, Tuhan selalu ada. Saat kita menanti jawaban Tuhan, kita menanti doa jawaban kita kepada Tuhan, Tuhan pasti tepati. Apapun pergumulan kita pada pagi hari ini, pribadi lepas pribadi, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Percayalah kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan tegaskan dalam kehidupan kita, Tuhan itu gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku, takkan Tuhan biarkan, takkan Tuhan membiarkan kehidupan kita. Tetapi sama-sama kita mau menghargai kasih karunia Tuhan, menghargai setiap pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus setiap kehidupan kita. Sama-sama kita mau berbuat baik bagi orang-orang di sekitar kita. Sama-sama kita mau bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir, Yesaya pasalnya yang ke-32. Yesaya pasalnya ke-32.
saya pasal yang ke-32 ini ayat hafalan kita sebenarnya, ayat yang sering kali kita dengarkan. Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17 dikatakan di situ, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Amin. Benaran firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di sini, biarlah menjadi kekuatan baru bagi kita semua, jadi berkat bagi kita semua, terkhususnya kebenaran firman Tuhan ini, terlebih lagi kepada saya, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang muda untuk terus giat dalam melayani Tuhan, giat beribadah kepada Tuhan, tetap mengarahkan pandangan ini hanya kepada Tuhan. Saya sebagai hidup muda juga harus tetap rendah hati, harus menjadi teladan sama seperti Timotius. Jadi teladan dalam tingkah laku, perkataan dan sebagainya. Walaupun sebenarnya masih banyak kekurangan, tapi saya rindu untuk terus dibaharui hari demi hari, terus menjadi pribadi yang lebih baik. Dan saya harap juga itu juga menjadi doa Bapak Ibu Saudara untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya, untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Tetap dukung saya dalam doa dimanapun saya berada. Saya akan kembali dari ke Makassar nanti, kalau Tuhan izinkan. Tetap dukung saya dalam doa, Bapak Gembala, sidang jemaat, para penatua di tempat ini. Tetap doakan supaya dimanapun saya berada, saya tetap menjadi berkat. Dan saya juga tetap doakan sidang jemaat di tempat ini, semoga terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat berjalan bersama dengan Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak